Ketika kita mendapatkan satu traffic yang besar dari sebuah halaman yang di situ ada gambar yang mengandung unsur usaha kita, logo kita, tentu itu akan menjadi berefek baik kepada brand usaha yang websitenya sedang kita kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali nggih. Insya Allah kita akan belajar bagaimana mengelola gambar di dalam website. Terlihat sederhana memang, namun ketika kita bisa mengelola gambar dengan baik, memasukkan gambar dengan baik sesuai dengan kaidah, itu akan berdampak powerful untuk website kita. Ingat, menurut HubSpot, pencarian gambar Google menduduki ranking ketiga paling banyak. Itu sebuah peluang bagi kita manakala kita bisa manfaatkannya dengan baik. Kita mulai dari mengapa kita perlu mengelola gambar atau mengoptimasi gambar yang masuk ke dalam website kita. Yang pertama, itu sebagai sarana branding. Jadi gambar ketika dikelola dengan baik, ketika diolah dengan baik, itu bisa menjadi sarana branding buat usaha kita. Nah, bayangkan ketika kita mendapatkan satu traffic yang besar dari sebuah halaman yang di situ ada gambar yang mengandung unsur usaha kita, logo kita, tentu itu akan menjadi berefek baik kepada brand usaha yang websitenya sedang kita kelola. Nah, poin yang kedua, kenapa kita perlu mengelola gambar dengan baik, yaitu agar menguatkan trust pembaca. Nah, ketika website itu memiliki gambar-gambar yang baik, orang yang lihat akan timbul kepercayaan. Oh, website ini betul-betul dikelola dengan profesional, sehingga harapan kemudian pembaca itu terkonvert kepada pembeli atau customer itu tinggi. Yang ketiga, website kenapa kok perlu diberikan gambar dengan baik agar menimbulkan atau mendatangkan traffic tambahan. Nah, ingat itu kan ada orang-orang yang itu mencari gambar dulu di Google, terus kemudian habis itu karena tertarik gambarnya, dia baru mengunjungi websitenya. Tentu tiga hal ini sangat baik, sangat powerful ya. Kita perlu masukkan dalam mindset kita sebelum kita mengelola atau mengoptimasi gambar untuk website kita. Oke, lanjut ke bagaimana pengaturan gambar di WordPress atau di website ya. Tentunya setiap jasa SEO atau jasa optimasi website memiliki standar yang berbeda-beda. Itu hal yang ini normal, wajar. Namun yang ingin kami sampaikan di sini itu adalah standar yang biasa kami pakai, yang semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Karena menurut pengalaman kami, setelah riset beberapa waktu ya, itu yang terbaik menurut kami. Itu. Yang pertama, ini poin yang sangat penting, yaitu cari gambar yang relevan. Itu kan, jangan sampai saat kita menulis tentang cara budidaya ikan nila itu kan, yang kita masukkan di situ adalah gambar sapi. Tentu nggak relevan, bukan? Cari gambar yang relevan dengan tulisan atau artikel yang sedang kita tulis. Yang kedua, perhatikan ukuran lebar gambar. Jangan sampai settingan ukuran lebar gambar itu berbeda-beda antara satu gambar yang satu dengan yang lain, tentu jadi tidak rapi itu kan. Di atas gambarnya itu besar, di bawah gambarnya itu kecil itu kan, nanti ke bawah lagi gambarnya besar lagi itu kan. Nah, tentu ini nggak rapi ya. Pengunjung itu suka kerapian biasanya, makanya kita setting ukurannya sama. Kami sendiri memakai standar lebar biasanya 750 pixel untuk lebarnya, dan kemudian sama settingan di semua gambarnya, baik itu yang portrait maupun landscape menggunakan settingan lebar yang sama. Terus berikutnya, poin yang ketiga, perhatikan ukuran file. Kalau tadi ukuran lebar gambar, yang ketiga itu ukuran file gambar. Jangan sampai kita mengupload gambar di website kita, ukurannya itu bermega-mega. Nah, apakah ini salah itu kan? Ya tentu bisa saja gambarnya tampil, tapi itu akan membuat website kita berat itu kan. Ketika website kita berat, website kita itu akan ditinggalkan oleh pengunjung itu kan. Kenapa? Saat ngakses menunggu lama, nah mereka nggak sabar itu kan, makanya mereka akan meninggalkan website kita. Tentu ini dalam jangka waktu yang panjang bisa berakibat buruk bagi kualitas website kita di mata Google, yang nanti trafficnya makin lama akan menurun, rankingnya akan
akan semakin jauh turun itu kan, karena yaitu kualitas website kita yang ini aksesnya itu lama karena gambar yang terlalu besar ukurannya. Nah, kami sendiri memakai standar minimal itu kan maksimal itu 200 kilobyte itu kan untuk ukuran gambar. Lebih-lebih dikit boleh, tapi jangan sampai lebih dari itu 500 kilobyte atau bahkan 1 mega, 2 mega, itu tentunya boros sekali gitu kan. Gunakan gambar yang itu kecil itu kan, lebih kecil lagi hasilnya lebih jernih, itu lebih bagus. Oke, poin keempat ya, untuk pengaturan gambar di website itu gunakan deskripsi yang itu membantu, deskripsi yang itu memudahkan orang untuk memahami. Nah, ada beberapa ini poin penting ya yang perlu diisi deskripsi di pengaturan gambar itu kan. Yang pertama alt text, yang kedua itu caption, yang ketiga itu description itu kan. Usahakan untuk diisi semua. Gunakan deskripsi yang membantu pengunjung itu kan, sehingga saat orang ini membaca caption kita di gambar itu, orang terbantu. Oh, ini gambar tentang ikan misalnya. Oh, ini gambar tentang ikan koi misalnya. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan sumber ya. Jangan sampai gambar yang kita masukkan di website itu tidak ada sumbernya. Kalau itu yang ngambil kita pribadi nggak ada masalah. Tapi kalau itu kita ngambil dari sumber lain itu kan, misalnya dari Instagram, itu kita comot itu kan sumbernya dari Instagram siapa, dari website mana itu kan, tentunya agar kita bisa tracking dan sesuai dengan kaidah jurnalistik tentunya. Terus berikutnya terkait dengan pengaturan gambar, poin yang kelima itu kita perlu memperhatikan tata letak di paragraf gitu kan. Jangan sampai gambar itu istilahnya 1, 2, 3 terus sampai bawah isinya gambar semua itu kan. Orang saat membaca tulisan di website itu kan biasanya mereka cepat lelah. Nah, adanya gambar itu salah satu hal yang bisa membuat pembaca itu refresh kembali. Maka kalau bisa diatur itu kan 3 paragraf ada gambar itu kan, 4 paragraf atau 5 paragraf orang itu mulai lelah membaca, kasih gambar sehingga fresh itu kan. Apalagi kalau gambarnya menarik, berisi data informasi yang membuat orang itu tergugah itu kan, mereka akan lanjut membaca. Dengan orang betah membaca di website kita, maka dwelling time atau lama orang membaca di website kita itu semakin tinggi, kualitas website kita di mata Google akan semakin bagus. Nah, poin yang keenam itu kan, itu yang biasa kami lakukan di SEO Anak Soleh, yaitu tentang pengaturan ini alignment itu kan, alignment atau rata gambar itu kan. Kami biasa memakai rata tengah untuk pengaturan gambar. Mengapa? Karena itu kan saat website itu diakses itu kan di layar kecil maupun layar lebar, nanti hasilnya sama itu kan dan rapi itu kan. Coba bayangkan kalau website kita itu diakses di layar misalnya 21 inch itu kan, laptopnya itu besar itu kan. Nah, kalau gambar kita itu rata kiri atau rata kanan itu kan, antara paragraf dan gambar itu kan, itu nanti jadi nggak rapi itu kan, seperti itu. Jadi ada space di gambar di kiri, space kosongnya lebar di kanan misalnya gitu. Kalau rata kiri, kalau rata kanan itu kan space-nya di kiri, sementara paragraf kita dari kiri ke kanan seperti itu. Tapi kalau rata tengah itu lebih rapi. Nah, pengalaman kami untuk istilahnya alignment gambar itu kan, kami menggunakan rata tengah agar rapi saat dilihat di mobile maupun di laptop yang layar biasa ataupun di desktop yang layar lebar itu, sehingga akan lebih istilahnya bagus untuk pembaca seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana pengaturan gambar di website kita itu kan. Yang paling penting itu adalah kita tahu mengapa alasannya itu kan, alasan harus men-setting gambar dengan baik gitu kan. Terkait dengan pengaturan gambar, poin-poin yang sudah kami berikan tadi, 6 poin tadi, itu bisa jadi ke depan ada perkembangan itu kan yang memungkinkan bertambah atau berubah lagi. Maka tugas kita adalah menyesuaikan dengan dengan perkembangan update di website itu kan, sehingga kita nggak ketinggalan seperti itu. Nah, bisa jadi itu kan ada poin-poin yang itu terlupa yang teman-teman mau berikan masukan itu kan. Nah, silahkan nanti tambahkan di komentar untuk kita diskusi lebih lanjut lagi ya.
Jika sahabat itu mendapatkan materi ini bermanfaat, boleh like, boleh komen, boleh share itu kan, ataupun juga subscribe itu kan, dan bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.